Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Kristina dari kelas 6A mata kuliah agama. Jadi di sini saya akan membahas mengenai ringkasan materi. Yang pertama yaitu ruang lingkup akidah Islam, yang kedua syariat Islam dan ruang lingkupnya, yang ketiga akhlak dan ruang lingkupnya, yang keempat pengertian kedudukan dan ruang lingkup takwa, yang kelima Islam dan ilmu pengetahuan, yang keenam kedudukan akal dan wahyu dalam Islam, dan yang terakhir yaitu kewajiban menuntut ilmu. Baik, untuk materi pertama yaitu ruang lingkup akidah Islam. Menurut istilah terminologi, akidah ialah dasar-dasar pokok kepercayaan atau keyakinan hati seorang muslim yang bersumber ajaran Islam yang wajib dipegang oleh setiap muslim sebagai sumber keyakinan yang mengikat. Ada pula akhlak yang berarti budi pekerti adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dari jiwa dan menjadi kepribadian, hingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa melakukan pemikiran. Di sini pula ada juga ruang lingkup akidah Islam, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ilahiyat, yang berarti yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul. Yang ketiga yaitu ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik. Yang keempat yaitu sam'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah. Baik, materi yang selanjutnya yaitu syariat Islam dan ruang lingkupnya. Syariat Islam merupakan jalan hidup yang benar dan dijadikan dasar bagi kehidupan manusia. Tujuan syariat Islam ini adalah aturan yang dijalankan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat dengan mengambil segala manfaat dan mencegah mudarat atau keburukan yang tidak berguna bagi kehidupan. Syariat Islam mengatur perbuatan seorang muslim, di dalamnya terdapat hukum-hukum yang terdiri atas yaitu ada 5. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat makruh, dan yang terakhir haram. Materi yang selanjutnya yaitu akhlak dan ruang lingkupnya. Akhlak secara bahasa merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti budi pekerti atau perangai. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Di antara akhlak Rasulullah, salah satunya terdapat di surat Al-Imran ayat 133 sampai 134 mengenai akhlak yang baik merupakan kebajikan. Ruang lingkup akhlak yaitu ada 3. Yang pertama akhlak terhadap Allah, yang kedua akhlak terhadap sesama manusia, yang ketiga akhlak terhadap alam atau lingkungan. Materi selanjutnya pengertian kedudukan dan ruang lingkup takwa. Takwa adalah suatu kata yang menunjukkan makna pencegahan sesuatu dari sesuatu yang lain melalui sesuatu yang lain pula, di mana di antara kedua hal itu diberikan perlindungan. Dengan kata lain, hendaklah seorang hamba melindungi dirinya dengan apa yang ditakutinya. Ruang lingkup takwa yaitu ada 4. Yang pertama hubungan manusia dengan Allah, yang kedua hubungan manusia dengan sesama manusia, yang ketiga hubungan manusia dengan diri sendiri, dan yang terakhir hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Sini ada pula kedudukan takwa. Menurut para musafir secara umum bahwa ciri-ciri orang bertakwa ialah yang pertama yaitu keimanan yang tulus dan sejati terhadap Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi-nabi. Yang kedua, orang yang bertakwa harus menunjukkan perbuatan baik dan kedermawanan kepada manusia. Yang ketiga, orang yang bertakwa harus selalu menegakkan dan menjalankan ritus-ritus. Yang keempat, orang yang bertakwa harus menjadi warga masyarakat yang baik dan berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, harus tetap tabah dan tidak goyah jiwa pribadinya dalam setiap keadaan.
Materi selanjutnya yaitu Islam dan ilmu pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya ada adab-adab dalam menuntut ilmu, yaitu ada 6. Yang pertama ikhlas, yang kedua bersungguh-sungguh, yang ketiga meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat mengamalkannya, yang kelima berakhlak mulia, dan yang terakhir mendakwakannya. Materi selanjutnya yaitu kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Dalam Islam, akal memiliki posisi yang sangat mulia. Meski demikian, bukan berarti akal diberi kebebasan tanpa batas dalam memahami agama. Islam memiliki aturan untuk menempatkan akal sebagaimana mestinya. Sedangkan wahyu, baik berupa Al-Quran dan hadis bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu merupakan perintah yang berlaku umum atas seluruh umat manusia, tanpa mengenal ruang dan waktu, baik perintah itu disampaikan dalam bentuk umum ataupun khusus. Apa yang dibawa oleh wahyu tidak ada yang bertentangan dengan akal. Bahkan, ia sejalan dengan prinsip-prinsip akal. Wahyu itu merupakan satu kesatuan yang lengkap, tidak terpisah-pisah. Wahyu itu menegakkan hukum menurut kategori perbuatan manusia, baik perintah maupun larangan. Sesungguhnya wahyu yang berupa Al-Quran dan As-Sunnah turun secara berangsur-angsur dalam rentang waktu yang cukup panjang. Baik, materi selanjutnya yaitu kewajiban menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku dan perilaku ke arah yang lebih baik. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan jalan menuju kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Menuntut ilmu merupakan ibadah sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal. Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah ilmu karena mempelajarinya membuatmu takut kepada Allah, mencarinya adalah ibadah, mengingatnya adalah tasbih, dan mengkajinya adalah jihad. Mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahui adalah sedekah." Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Selanjutnya menurut Imam Al-Ghazali dalam buku Ihya Ulumuddin, beliau menerangkan secara khusus tentang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tatanan sosial masyarakat. Ia mengklasifikasikan ilmu pengetahuan berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama yaitu klasifikasi ilmu pengetahuan menurut tingkat kewajibannya. Yang kedua, klasifikasi ilmu pengetahuan menurut fungsi sosialnya. Yang ketiga, klasifikasi ilmu pengetahuan menurut sumbernya. Selanjutnya, salah satu ciri orang beriman adalah bersemangat dalam menuntut ilmu. Kewajiban menuntut ilmu berlaku bagi setiap muslim. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, menuntut ilmu hukumnya adalah yang mengatakan fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk mengerjakannya, sedangkan fardu kifayah apabila salah satu sudah mengerjakan maka gugur kewajiban bagi yang lain. Ilmu tidak hanya diberikan begitu saja, melainkan harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Falsafah ilmu dalam Islam terbagi menjadi 3 bagian, yakni mempelajari, mengamalkan, dan mengajarkan. Syukron kasiron. Baik, mungkin materi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.